Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kejayaan Islam. Oke. Yang kita tahu Islam itu pernah jaya pada masa dahulu. Untuk itu kita harus mempelajarinya. Karena agar membangun potensi yang ada di dalam diri kita supaya Islam kembali bangkit. Oke, yang pertama itu ada masa periodisasi Islam. Periodisasi Islam. Menurut Harun Nasution dalam bukunya, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode besar, yakni yang pertama itu ada periode klasik. Periode klasik. Periode klasik ini bisa disebut juga sebagai masa kejayaan Islam yang terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, di zaman periode klasik ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase ekspansi, dan yang kedua ada fase disintegrasi. Selanjutnya kita ke periode yang kedua. Di periode kedua ini kita sebut dengan periode pertengahan atau periode kemunduran Islam. Periode ini dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, di dalam periode pertengahan ini juga terdapat 2 fase. Yang pertama itu ada fase kemunduran. Dan yang kedua itu ada fase 3 kerajaan yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yang terakhir ada periode modern. Periode modern ini dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang, sampai saat ini. Apa sih periode modern itu? Ada yang tahu periode modern? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan di sini periode modern. Periode modern ini adalah periode yang pada masanya itu muncul pencetus-pencetus pembaharu Islam atau pemikiran-pemikiran Islam itu berasal dari tokoh-tokoh Islam. Ini disebut dengan periode modern. Langsung saja ya kita ke masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam. Yang tadi Ibu bilang masa kejayaan Islam ini terjadi pada zaman periode klasik, yakni terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, di periode klasik ini atau di periode masa kejayaan Islam ini terkenal dengan 2 kerajaan besarnya di dalamnya. Yang pertama itu ada Umayyah, kerajaan Umayyah. Dan yang kedua ada Abbasiyah. Atau sering kita sebut di sejarah kebudayaan Islam itu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, apa sih Bu perbedaan masa kejayaan Islam di Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah? Nih, pada Bani Umayyah kejayaan Islam ditandai dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam. Contohnya begini, misalkan wilayah Islam itu dulunya cuma di negara Indonesia, tapi di Bani Umayyah ini wilayah kekuasaan Islam ada negara Indonesia, negara Malaysia, Thailand, Filipina. Itu contohnya ya. Yang kedua itu ada bangunan-bangunan tinggi sebagai pusat dakwah Islam. Contohnya itu yang kita tahu kalau di Jakarta itu bangunan tinggi itu Monas ya, teman-teman ya, anak-anak. Ya. Monas itu di situ tempat menimba ilmu agama-agama Islam. Itu contohnya kayak gitu.
Oke anak-anak, yang ketiga, pada Bani Umayyah ciri-ciri kejayaan Islam itu berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu politik, ilmu sosial, ekonomi, itu adanya di Bani Umayyah. Nah, kalau ciri-ciri kejayaan Islam pada Bani Abbasiyah yang pertama itu adanya berkembang pesatnya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Ilmu-ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di zamannya Bani Abbasiyah. Jadi, para pencetus ilmu-ilmu dasar matematika seperti aritmatika atau pencipta ilmu-ilmu dasar kedokteran itu adanya di Bani Abbasiyah. Tokoh-tokoh Islam di sini sangat berpengaruh terhadap ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan umat Islam pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini gak mungkin tiba-tiba ada, tapi ada sebab dan akibatnya, atau yang disebut dengan faktor. Faktor yang pertama itu faktor internal dan eksternal, yang kedua eksternal. Kalau faktor internalnya, pada masa itu umat Islam berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan juga ketika pada zaman itu umat Islam sadar bahwa Islam itu harus maju, tidak mundur atau stuck di tempat saja. Dan ada faktor eksternalnya. Pada zaman itu, bangsa-bangsa Arab atau budaya-budaya Arab dimasuki oleh orang-orang dari luar, orang-orang dari negara barat. Nah, terjadinya percampuran budaya ini menyadarkan umat Islam bahwa Islam itu terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu mereka berpikir untuk bagaimana cara memajukan umat Islam pada zamannya. Terus juga ada penerjemahan buku-buku dari bangsa-bangsa barat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, dari situ ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Yakin? Yakin. Baik, kalau tidak ada, materi saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.